Selamat siang Bapak Ibu peserta video conference pada hari ini. Jumpa lagi dengan kami yang ada di sini untuk video conference pada hari ini pada tanggal 11 April 2020 dengan judul materi penggunaan aplikasi Proteus pada rangkaian microcontroller yang akan disajikan oleh presenter kita Elvira Makmur SPD MPD dari Universitas Negeri Makassar dan yang akan dipandu oleh Andi Sahkeni Jahir SPD MPD yang juga dosen Universitas Negeri Makassar. Kepada Ibu Andis, saya persilahkan. Halo Ibu Andis. Terima kasih Ibu Novi. Halo. Ya. Bagaimana kedengaran? Sudah kedengaran? Ya, silakan lanjutkan. Ya. Terima kasih Bu Novi selaku host pada siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Andisa dan Jahrir selaku moderator pada video konferensi pada siang hari ini. Baiklah, saya akan memperkenalkan presenter kita hari ini. Beliau adalah salah satu dosen program studi pendidikan teknik elektro Universitas Negeri Makassar dengan nama lengkap Elvira Makmur SPD MPD yang menempuh S1 di Universitas Negeri Makassar, dilanjutkan dengan jenjang S2 juga di Universitas Negeri Makassar di Teknik Teknologi Kejuruan Kekhususan Pendidikan Teknik Elektro. Ya, adapun judul dari tesis dan skripsinya, dari skripsi, yaitu mendeskripsikan tentang kurikulum pendidikan KTSP di SMA dan S2 integrasi model pembelajaran CTL di SMK Negeri 2 Watampoene. Baiklah Bapak Ibu, sekarang kita langsung saja mendengar paparan materi dari Ibu Elvira Makmur. Ya, saya persilakan kepada Ibu Elvira Makmur. All participants are muted. All participants are muted. Halo, tes. Ya, Kak, selanjutkan Kak. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Pada siang ini, melalui video conference ini, saya akan mencoba menjelaskan penggunaan aplikasi Proteus pada rangkaian microcontroller. Pertama, yang harus kita ketahui dulu apa itu Proteus. Proteus itu adalah sebuah software simulasi yang sekaligus untuk mendesain rangkaian. Proteus di sini mengkombinasikan program bisnis untuk membuat skema desain rangkaian dengan program AES untuk membuat web CD dari skematik yang kita perlu. Software ini sangat baik untuk mendesain rangkaian microcontroller. Adapun tujuan dari penggunaan Proteus ini itu pertama, sebelum kita membuat rangkaian, ada baiknya kita mensimulasikan terlebih dahulu rancangan rangkaian yang akan kita gunakan melalui software ini. Kemudian di sini juga kita bisa bermain dengan simulasi, sehingga dengan mudah kita bisa mengetahui apakah rancangan rangkaian yang kita buat itu masih
kan sudah benar atau masih ada yang perlu diperbaiki. Kemudian salah satu keunggulan dari software ini itu penggunaannya sangat mudah dan sangat simpel. Oke, terus itu dari Proteus adalah sebagai berikut. Memiliki kemampuan untuk mensimulasikan hasil rancangan baik digital maupun analog maupun gabungan keduanya. Kemudian mendukung instrumen-instrumen virtual seperti voltmeter, ampermeter, oscilloscope, logic analyzer, dan masih banyak lagi. Yang ketiga, memiliki model-model peripheral yang interaktif seperti LED, tampilan LCD, RS232, dan berbagai jenis dari lainnya. Kemudian yang keempat, memiliki kemampuan menampilkan berbagai jenis analisis secara grafis seperti transient, frekuensi, noise, distorsi, RT, dan DSK, dan masih banyak lagi. Kemudian yang kelima, mendukung simulasi berbagai jenis mikrokontroller. Seperti apa yang kita lakukan hari ini, itu kita fokus di simulasi jenis mikrokontroller. Mendukung berbagai jenis komponen-komponen analog, mendukung open architecture sehingga pengguna dapat memasukkan program C++, Arduino untuk keperluan simulasi, mendukung pembuatan PCB yang diupdate secara langsung dari program ISIS ke program simulasi PCB. Kemudian pertama yang kita lakukan yaitu mendownload terlebih dahulu aplikasi Proteus yang mungkin bisa dilihat di monitor. Ini adalah teks yang akan kita lihat kita install. Selanjutnya kita mengikuti saja di kotak dialog yang show dan saat download Proteus. Sekarang ini adalah tampilan Proteus. Kita akan mulai membuka Proteus. Lalu klik dua kali icon yang ada di desktop. Untuk memulai proyek baru, kita klik new project. Kita diminta untuk menentukan nama proyeknya, misalnya Lab. Ini adalah tampilan awal atau lembar kerja yang ada pada Proteus. Setelah membuat kerjaan, apa yang harus kita lakukan adalah
Halo, Ibu Elvira. Halo. Em, Mungkin dari satu menunggu dari Wira, mungkin Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan tentang proposing. Mungkin ada yang masih bingung tentang apa sih sebenarnya propose. Halo. Ada yang mau bertanya Bapak Ibu? All participants are unmuted. Halo, Bu Elvira. Ya. Halo, Bu Elvira. Ya, halo. Suaranya tidak terdengar tadi saya presentasi bisa dimulai dulu, Bu. Bagaimana Pak? Bisa diulangnya atau dilanjutkan presentasinya tadi suaranya. Iya, saya juga kehilangan sinyal ini dari Bu Fira, dari presenter kita. Oh, Bu. Suaranya belum masuk ya ini. Sebentar ya, Pak. Ya, belum masuk lagi ya. Sebentar, saya hubungi dulu ya. Iya. Mungkin sambil dilanjutkan Ibu Andis. Ya. Sambil menunggu Ibu Elvira kembali ke ruangan kita, silakan Bapak Ibu kalau ada yang mau ditanyakan, karena tentunya ini sangat khusus ya, materi khusus untuk teknik elektro seperti ini. Saya membuka pertanyaan terlebih dahulu. Setelah Ibu Elvira sudah masuk, mungkin akan melanjutkan dan akan menjawab pertanyaan Bapak Ibu. Silakan. Coba Kak, aktifkan lagi Kak mikrofonnya. Coba deh lagi deh. Ini baru nyala nih sekarang nih. Udah, ayo. Halo Ibu Andis. Iya. Ya, ini nih memang nampaknya ada gangguan. Ibu Elvira bilang dia bisa dengar suara kita dan dia tadi sudah menjawab juga, tapi entah kenapa sampai di sini nggak nyampe suaranya ya. Oh begitu ya. Ya, Saya lihat juga di layar ini bergerak dan mengikuti arus, ya. Ibu Elvira, tetapi suara Ibu Elvira tidak sampai. Coba Bu Elvira itu pakai HP atau pakai laptop? kayaknya pakai laptop deh Pak. Pakai laptop ini Pak. Iya. HP-nya Bu untuk bicara. Laptopnya biar hidup. Kemudian HP-nya suruh hidup. Oh, mungkin karena aplikasinya kali ya Pak ya? Karena buka aplikasi mungkin ya? Kalau tidak merekam sebenarnya enggak Ibu. Kemungkinan mungkin kendala jaringan aja. Oh ya Pak, sebentar ya Pak ya. Antisipasinya itu aja. HP-nya suruh hidupin, suruh masuk lagi. Nanti bicaranya pakai handphone.
terus yang laptop kan presentasi aja. Ya, solusi yang baik. Tolong Ibu Elvira dinyalakan karena ini Ibu Elvira sih benar juga percakapan kita ya. Dinyalakan juga HP-nya Bu Vira supaya bisa berbicara di HP, sedangkan layar laptopnya tetap dalam bentuk penjelasan materi. Bagaimana Bu Vira? Sudah didengar? Mungkin Bu Vira bisa komentar di layar chat. Kalau Bu Vira dengar, coba masuk melalui HP. Sudah. iya. Ya. Oke. Ya, kita sekarang sudah terhubung oleh Bu Vira, Bapak Ibu. Kita silakan kepada Ibu Elvira Makmur. Untuk dimatikan Bu Vira. Yang di laptop mic-nya matikan. Mic yang di laptop punya Bu Vira biar tidak mantul. Ya. Ya, makasih Pak infonya. Ya, silakan Bu Vira. Bagaimana Ibu Vira, bisa dilanjut? Ada suara? Oke, baik, saya lanjut. Oke, suaranya masih kedengaran kan? Ya, kedengaran Alhamdulillah. Oke, makasih. Peserta kita bertambah ya. Silakan Bu Vira. Rangkaian. Oke, ini adalah rangkaian bikin lab di mana 10 LED ini akan menyala secara bergantian. Ini tergantung program nanti yang dibuat. Ini kita menghubungkan Oke, kemudian kita klik terminal mode untuk mengambil ground. Tentukan semua keluar. Oke, setelah rangkaiannya selesai, kita menuju ke aplikasi Arduino. Oke, jadi di sini sudah ada program untuk Blinkin Lab. Oke, di mana
pin-pin yang kita gunakan mulai dari pin 4 sampai pin 13 itu masing-masing terhubung dengan 10 resistor. Sukses. Oke, ini menandakan bahwa programnya sudah siap. Akhirnya sudah tidak ada yang error, sudah bisa digunakan. Terus, klik 2 kali pada komponen Arduino. Kemudian program file untuk memasukkan program Linky.lab. Ini adalah program yang tadi. Kemudian program yang kita masukkan itu format hex. Klik OK. Kita ganti dulu tahanannya. Nilai tahanan. Halo Bu Fira. Di layar saya ini, di layar kami ini ada tulisan maximize. Apa yang bisa dipahami dari maximize ini Bu Fira? Mungkin layar laptop Bu Fira tidak gerak ya? Di layar laptop saya ini ini masih tampilan yang semula. Ini kok ada maksimum? Oh, ini sedang. Oh, bagaimana Bu Fira nih? Tidak bergerak ya? Bagaimana di tampilan Ibu Fira? Ada tulisan maximize juga. Halo. Halo, Ibu Andis. Ini kalau saya tampilannya nggak ada maximize. Yang mana yang maximize ya? Enggak ada ya? Enggak ada. Ini Bu Fira sekarang kalau di tampilan saya ada maximize. Enggak, di sini tampilan yang saya dia pick devices, cuman ada tulisan no search criteria. Please enter one or more keywords. Ya, silakan dilanjutkan Ibu Fira. Oke, silakan. Kok beda? Nanti instansi dari desimal. Halo. Halo. Di tempatku tampilannya maksimal. Halo. Jelas. Gimana ini? Halo. Tampilan saya maksimal nih. Untuk share-nya tolong diupload Mesofi. Viral lagi biar bisa kembali. Ini kayaknya hang ini. Di sini saya berubah Pak, udah ada Arduino apa gitu. Iya.
di sini kita nggak tahu, nggak kelihatan gambarnya. Di sini Di sih. sini ditampilkan kayak masinis ya. Ya. Jadi ini saya tutup dulu, Pak. Enggak, dari Miss Novi, dari Miss Novi Hah? ditarik share screen-nya di stop dulu aja. Oke. Share screen-nya stop dulu. Gue kira. Share screen-nya Sebentar, Pak ya. oke. Halo, Bu Fira. Halo Ibu Elvira. Ya, ini sebentar ditarik dulu share screen-nya, Bu. Presenternya kembali ke saya dulu. Baru nanti saya kembalikan lagi dan bisa dilanjutkan. Sebentar ya. Ini kayaknya tampilannya Bu Miss Novi ini. Ya. Iya, sekarang kan karena saya ini ditarik dulu, Pak. Oh, berarti tadi dari Bu Elvira tersental share screen-nya kembali ke Miss Novi. Enggak, memang masih tadi saya tarik sendiri. Memang awalnya masih Ibu Elvira. Ini sekarang baru saya balikin lagi. Oke. Mungkin ini dia ada trouble dengan jaringan mungkin kali ya. Iya kali. Ya, silakan Ibu Elvira. Sudah saya kembalikan. Oke, tampilannya apa di situ? Masih blank. Sih, kalau sekarang masih cuman kursor doang. Ya, Ya, Bira. sekarang sudah berubah. Ya, silakan. Bagaimana? Sekarang oke. Semoga bisa kembali. Bagaimana Bu Fira? Ini masih ini tampilan HP ya? Halo. Iya, halo. Belum tampil Bu. Bu Fira? Ya, saya belum jadi presenter di sini kan. Oh, Masih di Miss Novi kayaknya. Ya, silakan Miss Novi. Diaktifkan dulu. tadi udah. Oh, pakai nomor yang berbeda ya, Bu Elvira? Ada 2 kah akunnya? Ya. Udah, sekarang udah. Yang laptop tuh Dua. akun Novi yang Ada laptop. 2 ya, Satu sebentar. HP, satu laptop. Oh iya, kayaknya karena itu. Sebentar ya. Tapi kiri di HP kayak. Yang HP yang mana, yang laptop yang mana juga saya nggak tahu nih. Yang laptopnya yang kita ada suaranya itu. Yang
yang laptop yang ada suaranya, Pak. Yang nggak ada suaranya justru udah presenter dia. Ini Ibu Elvira mau pakai laptop atau pakai handphone untuk presenternya? Presenternya pakai laptop yang atas. Pakai laptop. Yang atas aja yang atas. Ini udah Pak, udah saya bikin presenter kalau yang laptop. Udah. Tinggal nunggu aja, Bu. Akhirnya nunggu share screen-nya. Sampai belum, Bu? Halo. Ya, udah bisa Ya. belum? Sudah. Baru loading. Materinya belum tampil, Bu Fira. Langsung menuju ke aplikasi itu. Sudah, Pak. Halo. Oke, Bu Fira. Masih Bagaimana? Halo, Bu Andi, tampilnya bagaimana sekarang? Masih kosong, Bu Fira. Ya, Materinya belum ada. tampilan Tampilannya masih kosong. Belum ada materi, Bu Fira. halo. Bu Novi, mungkin Ibu Fira bisa menjelaskan secara teori atau karena kita terkendala di layar, ya supaya kita bisa mengadakan tanya jawab dengan para audiens sambil menunggu layarnya membaik. Ya, kepada Bapak Ibu yang mau bertanya tentang software Proteus ini, silakan. Nah, ini sudah muncul ini. Ya, ini adalah rangkaian Blinking Lab di mana 10 LED ini akan berjalan atau akan menyala secara berurutan ya, dengan menekan RAM di sebelah kiri sudut bawah. Nah, ini tampak simulasi dari Proteus ini bekerja. Oke, bukan, itu tergantung dari software yang dimasukkan di komponen Arduino tadi ini. Seperti itu, Bapak Ibu. Halo, Ya, lanjut Bu Fira. jelas suaranya? Oke, ini adalah salah satu contoh aplikasi microcontroller, rangkaian microcontroller di aplikasi Proteus. Dengan menggunakan Arduino Uno, kita bisa membuat rangkaiannya di sini sebelum kita merangkai dengan menggunakan alat sungguhan, alat dan bahan. Seperti itu. Jadi kita bisa mensimulasikan dulu apakah rangkaiannya sudah benar atau tidak sebelum kita membeli alat yang dibutuhkan, alat dan bahan yang dibutuhkan. Kemudian di proses ini masih banyak aplikasi yang atau rangkaian microcontroller
Ini saya tutup dulu. Ini adalah salah satu rangkaian yang dibuat dari microcontroller. Ini adalah 7 segment. Kita on. Dia akan menghitung up 0, 1, 2, 3, 4 sampai 9. Aplikasi ini digunakan di misalnya yang penggunaan timer, yang menghitung detik. Ini ada segmen untuk 1 digit, jadi dia cuma menampilkan 1 digit. Kemudian dipasangkan juga ada 2 digit, 4 digit, dan seterusnya. Ya, ini Bu Fira. Ini ada pertanyaan dari Bapak atau Ibu ini ya, kasus aplikasi. Ya, Ini ada Bapak atau Ibu ini ya, kasus. Ya, pertanyaannya di layar chat, aplikasi microcontroller tersebut bisa untuk scanner komponen pada rangkaian elektrik yang sebenarnya enggak? Pertanyaannya di layar chat, aplikasi microcontroller tersebut bisa untuk scanner komponen pada rangkaian enggak? kenapa Bu? Mungkin bisa dilihat di layar chat. Ada pertanyaan dari Bu Endah ke Bapak ini. Ada pertanyaan dari Bu Endah ke Bapak ini. Apakah aplikasi microcontroller tersebut bisa untuk scanner komponen pada rangkaian elektrik yang sebenarnya enggak? Atau hanya digunakan untuk desainnya saja? Oke, Ya. baik, terima kasih atas pertanyaannya Ibu Indah ya, Bapak atau Ibu ya. Aplikasi microcontroller tersebut bisa untuk scanner komponen pada rangkaian elektrik yang sebenarnya enggak ya. Oh iya, di sini kita membicarakan tentang aplikasi Proteus, dan rangkaian yang saya gunakan di sini adalah rangkaian microcontroller. Ya, jadi batas mendesain Bapak Ibu. Ya, itu tadi jawaban dari Ibu Fira, Pak. Kalau microcontroller ini hanya untuk mendesain saja sebelum kita membeli alat-alat yang dibutuhkan. Begitu, Bu Fira ya. Ini adalah rangkaian microcontroller. Ya, bisa dilanjutkan kembali, Bu Fira? Ya, masih banyak sebenarnya rangkaian microcontroller yang bisa kita cek di sini. Salah satu aplikasi
mikrocontroller dengan menggunakan LCD display. Kemudian ini adalah sensor suhu, di mana sensor suhu ini akan mendeteksi suhu ruangan. Jadi yang tampak di sini adalah suhu ruangan. Mungkin masih banyak rangkaian mikrocontroller yang bisa kita buat di aplikasi Peus. Halo Bu Andis. Bagaimana Bu Fira, sudah selesai ya? Ya. Ya. Baik Bapak Ibu yang masih mendengarkan, siapa tahu ada pertanyaan yang ingin disampaikan kepada Ibu Fira. Ini ada pertanyaan dari Ibu Sunia. Boleh dilihat di kolom chat. Contoh apa saja yang dapat digunakan untuk silakan. Oke. Jadi kita fokus di mikrocontroller. Contoh apa saja yang dapat digunakan untuk mikrocontroller. Oke. Dari katanya saja mikrocontroller itu mikro artinya kecil, controller artinya pengendali. Controller itu adalah sebuah chip yang berfungsi sebagai pengontrol rangkaian elektronik yang pada umumnya dapat menyimpan program yang terdiri dari CPU, memori input-output tertentu, dan unit pendukung seperti ADC yang sudah terintegrasi di dalamnya. Jadi kalau jadi untuk rangkaian saya rasa banyak ya. Kita bisa membuat rangkaian misalnya tempat parkir, kemudian kontrol motor, seperti itu. Wow. Ya. Sudah mungkin musuhnya masih on air. Masih ada yang mau ditanyakan? Baik, Bu Fira, ini masih ada pertanyaan dari Pak Waho. Untuk apa? Untuk membuat rangkaian elektronik apa saja yang sudah ada di templatenya. Ya. Silakan Bu Fira. Halo. Kenapa? Halo. Ya Bu Fira. Silakan Bu Fira dijawab pertanyaan dari Pak Waho. Bu Fira bisa lihat di kolom chat. Bu Fira dijawab Bagaimana Bu Fira, bisa dengar suara saya? Bisa lihat. Ada pertanyaan di kolom chat dari Pak Waho. Pertanyaan dari Pak Waho untuk membuat Kolom chat dari Pak Waho.
Oke, baik pertanyaan Pak Waho, untuk rangkaian-rangkaian elektronik apa saja yang ada di template-nya? Ya, dari penjelasan yang saya pernah baca, itu memang ada yang disediakan rangkaian-rangkaian elektronik yang ada di template. Tapi sejauh ini yang saya gunakan itu cuman merancang atau membuat sendiri rangkaiannya, seperti itu Pak Waho. Bagaimana Pak Waho, sudah didengarkan Pak? Ya. Baik. Masih ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Jadi itu tadi penjelasan dari Bu Fira tentang mikrokontroler yang ada di dalam aplikasi Proteus. Mikrokontroler yang ada di dalam aplikasi Proteus. Ya, kalau sudah tidak ada yang mau ditanyakan karena waktu juga sudah menunjukkan pukul 14.56, baik saya akan menyimpulkan materi hari ini. Oh iya, jadi ada pertanyaan lagi dari Ibu Yuliana. Pertanyaannya Bu Fira, apakah aplikasi ini bisa diinstal pada Windows apa saja? Apakah aplikasi ini bisa diinstal pada Windows apa saja? Oke, silakan Bu Fira. aplikasi ini bisa diinstal di Windows 7 bisa, Windows 10 juga bisa. Bagaimana dengan bahasanya Bu Fira? Apakah menggunakan bahasa elektronika begitu ya Bu Fira ya? Ini aplikasi, maksudnya aplikasi Proteus itu bisa di-download di Windows 10 juga bisa, Windows 7 juga bisa. Oke. Baik Bu Fira. Ya. Terima kasih. Oleh karena itu, ya terima kasih Bu Fira. Ya, makasih juga ya Bu Yuliana atas Terima kasih pertanyaannya. Bu Juliana. Ya. Baik, saya akan menyimpulkan diskusi kita hari ini dari presenter Ibu Elvira Makmur. Aplikasi atau software simulasi ini adalah untuk mendesain rangkaian PCB, untuk membuat dan merangkai sebelum meneliti ya, sebelum membeli alat yang kita butuhkan. Jadi kalau terjadi kesalahan dalam merangkai, itu akan terlihat di dalam software itu. Sebenarnya software ini sangat keren karena sebelum kita melakukan kesalahan di dalam microcontroller atau di dalam benda aslinya, pasti akan terlihat jelas di dalam aplikasi itu. Oke. Semoga apa yang kita dapatkan hari ini itu sangat bermanfaat karena saya sendiri merasa mendengarkan materi ini. Untuk teman-teman Bapak Ibu yang sudah berikan pertanyaan, ucapkan terima kasih dan saya menyampaikan asumsi yang kita isi. Baik, untuk akhir kata dari saya, sebelum saya menyerahkan kepada host, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya serahkan kepada host kita, Miss Novi. Terima kasih Ibu Andis, moderator kita pada hari ini, dan juga kepada presenter kita yang telah memaparkan penggunaan aplikasi Proteus pada rangkaian mikrokontroler yang disampaikan oleh Ibu Elvira Makmur, SPD, MPD, dosen
Pendidikan Teknik Elektro Fakultas Teknik Universitas Negeri Makassar. Akhir kata, saya mengucapkan terima kasih banyak atas kehadiran Bapak Ibu yang muncul di video conference pada hari ini. Kami juga mohon maaf apabila ada salah-salah kata ataupun jaringan secara teknis. Saya sebagai host, Leli Novia, mengucapkan terima kasih dan mohon maaf atas kekurangannya. Terima kasih, sampai jumpa di video conference yang lain. Selamat siang.